Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 7 tentang peran Indonesia di ASEAN. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN resmi terbentuk dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 yang ditandatangani oleh 5 wakil negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Awal pembentukannya, ASEAN bertujuan menggalang kerjasama antar negara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerjasama di berbagai bidang kepentingan bersama. Pada perkembangannya, ASEAN bergerak di bidang politik dan ekonomi. Seiring majunya ASEAN, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ikut bergabung. Sahabat cerdas, perhatikan peta Asia Tenggara berikut ini. Sebelum kita membahas tentang peran Indonesia di ASEAN, mari kita cari informasi terlebih dahulu tentang beberapa hal berikut ini. Pertama, negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Kedua, negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? Ketiga, apa sumber daya yang menjadi unggulan tiap negara ASEAN? Keempat, apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN? Ke negara mana produk tersebut diekspor? Kelima, apa produk yang diimpor tiap negara ASEAN? Dari negara mana produk tersebut diimpor? Kemudian yang terakhir, kita akan mencari tahu apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi dan politik di ASEAN. Pertama, negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Terdapat 11 negara yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara. Pertama, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Dari 11 negara yang berada di wilayah Asia Tenggara, hanya Timor Leste yang belum bergabung menjadi anggota ASEAN. Timor Leste yang secara geografis terletak di wilayah Asia Tenggara, secara resmi telah mendaftarkan diri sebagai anggota ASEAN pada tahun 2011. Namun perihal keanggotaan Timor Leste tersebut masih dalam pembahasan 10 negara anggota ASEAN. Sumber daya keunggulan tiap negara anggota ASEAN. Indonesia, rempah-rempah, beras, kelapa sawit, minyak bumi, gas alam, kopi, dan hasil laut. Malaysia, beras, minyak bumi, gas alam, dan karet. Thailand, ubi-ubian, kayu, beras, dan gas alam. Filipina, padi, tembaga, emas, perak, dan biji besi. Singapura tidak memiliki sumber daya alam. Laos, hasil pertanian dan tambang. Kamboja, beras, ubi-ubian, dan karet. Vietnam, minyak bumi, gas, batu bara, dan besi. Myanmar, beras, gas alam, emas, dan karet. Brunei Darussalam, minyak, gas alam, dan kelapa sawit. Produk ekspor negara ASEAN. Indonesia, produk ekspornya adalah kelapa sawit, beras, kakao, kopi, teh, cengkeh, batu bara. Negara tujuan ekspornya adalah Amerika Serikat, Tiongkok atau China, Jepang, dan Singapura. Malaysia, produk ekspornya adalah kelapa sawit, tekstil,
timah, beras. Negara tujuan ekspor adalah Singapura, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Thailand, produk ekspor adalah beras dan sayuran. Negara tujuan ekspor adalah Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Malaysia. Filipina, produk ekspor adalah tekstil, garmen, komponen kendaraan bermotor. Negara tujuan ekspor adalah Tiongkok, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Jepang. Singapura, produk ekspor adalah mesin industri, pakaian, komponen elektronik. Negara tujuan ekspor adalah Malaysia, Hong Kong, Tiongkok, dan Indonesia. Laos, produk ekspor adalah beras, tembakau, kopi, kayu olahan, timah. Negara tujuan ekspor adalah Thailand, Tiongkok, dan Vietnam. Kamboja, produk ekspor adalah pakaian, sepatu, karet, tembakau. Negara tujuan ekspor adalah Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, Thailand, dan Tiongkok. Vietnam, produk ekspor adalah beras, kedelai, teh, gula, batu bara, karet, perikanan, dan minyak mentah. Negara tujuan ekspor adalah Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Myanmar, produk ekspor adalah beras, tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, nikel, gas alam, dan karet. Negara tujuan ekspor adalah Thailand, Tiongkok, India, Singapura, dan Malaysia. Brunei Darussalam, produk ekspor adalah minyak bumi, gas alam, bahan-bahan kimia, dan kayu. Negara tujuan ekspor adalah Jepang, Australia, Indonesia, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Produk impor negara ASEAN. Indonesia, produk yang diimpor antara lain mesin dan peralatan, bahan kimia, bahan bakar. Negara asal impor adalah Tiongkok, Jepang, Thailand, negara-negara ASEAN, dan Uni Eropa. Malaysia, produk yang diimpor adalah elektronik, emas, aksesoris, semikonduktor, kayu, mesin, dan peralatan. Negara asal impor adalah Tiongkok, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Taiwan, dan India. Thailand, produk yang diimpor antara lain mesin dan komponen, bahan kimia, besi, dan baja. Negara asal impor antara lain dari Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Indonesia, dan Taiwan. Filipina, produk impor antara lain produk elektronik, alat transportasi, mesin dan alat industri, besi baja, alat telekomunikasi, dan listrik. Negara asal impor antara lain dari Tiongkok, Taiwan, Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Singapura, produk impor antara lain mesin dan peralatan, bahan bakar, makanan, barang jadi. Negara asal impor antara lain dari Malaysia, Tiongkok, Amerika Serikat, Korea, Jepang, dan Indonesia. Laos, produk impor antara lain material konstruksi, mesin, bahan bakar, makanan, kendaraan dan suku cadang, perlengkapan produksi, dan barang konsumsi. Negara asal impor antara lain dari Thailand, Tiongkok, Vietnam, dan Jepang. Kamboja, produk impor antara lain tembakau, tekstil, garmen, pulp dan kertas, farmasi, produk makanan dan minuman, bahan bangunan. Negara asal impor antara lain dari Thailand, Tiongkok, Singapura, Vietnam, India, dan Korea Selatan. Vietnam, produk impornya adalah mesin dan peralatan, bahan bakar minyak, produk baja, elektronik, mobil. Negara asal impor adalah dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, dan Jepang. Myanmar, produk impornya adalah pupuk, semen, manufaktur atau mesin dan peralatan, dan tekstil. Negara asal impor dari Singapura, Tiongkok, Thailand, dan Jepang. Brunei Darussalam, produk impornya adalah tembakau,
bahan pangan, mesin dan peralatan. Negara asal impor adalah dari Indonesia, Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Sahabat cerdas, berikut ini peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Pertama, turut membuka pusat promosi ASEAN. Kedua, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. Ketiga, menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Kerjasama di sektor industri dilakukan melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Kerjasama di sektor perdagangan dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA, ASEAN Economic Community, dan Koperasi ASEAN. Selanjutnya, kerjasama di sektor fasilitas perdagangan. Peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Pertama, pada KTT 1 ASEAN di Bali tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976. KTT 1 ASEAN di Bali merupakan KTT atau konferensi tingkat tinggi pertama yang diadakan negara-negara anggota ASEAN. Satu dari beberapa hasil dari KTT pertama tersebut adalah pembentukan Sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Peran Indonesia dalam KTT tersebut adalah menjadi penyelenggara KTT ASEAN, Jakarta menjadi pusat sekretariat ASEAN, dan Indonesia terpilih menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN. Kedua, pada kegiatan kerjasama antar parlemen di ASEAN. ASEAN Interparliamentary Organization adalah badan yang didirikan untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Peran Indonesia adalah mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen tahun 1974. Indonesia bersama Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia resmi mendirikan kerjasama antar parlemen tahun 1977. Ketiga, pada kegiatan pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN tanggal 19 Juli tahun 2011. Pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN ialah pertemuan para menteri luar negeri negara-negara yang menjadi anggota ASEAN yang dinamakan dengan Annual Ministerial Meeting. Pertemuan ini diadakan setahun sekali dan mengambil tempat di negara-negara ASEAN secara bergiliran. Peran Indonesia pada kesempatan tersebut adalah menjadi penyelenggara pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN di Bali. Selain pada ketiga kegiatan tersebut, peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN antara lain mengikuti ASEAN Defense Minister Meeting atau pertemuan rutin para Menteri Pertahanan dan Keamanan negara-negara ASEAN, melakukan pengiriman duta dan konsulat, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN, melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir, sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas dan netral, ikut bekerja sama menanggulangi nafsa di Asia Tenggara, dan ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Demikian tadi sahabat cerdas, pembelajaran kita tentang peran Indonesia di ASEAN. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi peran Indonesia di ASEAN. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.